kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita seputar proklamasi, yaitu sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi, yaitu ada mulai pembentukan BPUPKI ya, yang bertugas untuk merumuskan dasar negara dan merumuskan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 145. Kemudian setelah selesai tugas daripada BPUPKI, kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurutsu Junbi Inkai. Ya, ini nanti yang bersidang setelah proklamasi, ya, 1 hari setelah proklamasi. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok itu kan peristiwa terjadinya perbedaan persepsi ataupun pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang pelaksanaan proklamasi. Ya, kapan proklamasi itu dilaksanakan? Ya, golongan muda kan menginginkan segera, ya, tanpa harus menerima pertimbangan daripada Jepang. Sementara golongan tua harus ya menerima pertimbangan Jepang, minimal pertimbangan daripada PPKI. Ya, para pemuda kan sudah tahu bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jadi itu adalah momen yang sangat tepat melaksanakan proklamasi. Tapi luar biasa akhirnya ada persamaan persepsi ya. Tanggal 16 Agustus malam ada kesepakatan, kemudian dirumuskanlah proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda ya, dengan 3 tim perumus, Soekarno, Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian besoknya dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan acara yang sangat sederhana tapi sangat bermakna. Itu menjadi puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, kali ini kita akan melihat bagaimana sambutan di berbagai daerah, karena proklamasi itu informasinya di berbagai daerah berbeda-beda ya, mengingat perlengkapan ataupun teknologi yang sangat terbatas. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan serba online, ada Google, berita langsung cepat. Kalau dulu tidak. Penyebarannya paling hebat itu melalui siaran radio Domi. Itu pun sangat terbatas karena diganggu oleh Jepang. Ya, surat kabar, selebaran, pamflet, berita dari mulut ke mulut. Tapi intinya seluruh rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Itu yang akan kita bahas. Sambutan rakyat terhadap proklamasi dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada rapat raksasa di lapangan Ikada ya, Ikatan Atletik Jakarta, menyambut proklamasi, menyambut pemimpin Indonesia. Rapat raksasa bukan raksasa yang rapat ya, tapi dengan spontan rakyat Indonesia berkumpul di lapangan Ikada. Ya, ini dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam Komite Panaksi Menteng 31 ya. Dan dalam hal ini Jakarta menghendaki agar pemimpin perjuangan ya Soekarno Hatta bertemu dengan rakyatnya dan berhasil ya. Dan waktunya sangat singkat karena takut ada bentrokan dengan Jepang ya. Jadi hanya pesan yang disampaikan oleh Soekarno supaya rakyat mempercayakan kepada pemimpin dan rakyat harus mematuhi pemimpin dan pulang dengan tenang. Luar biasa ya. Kemudian tanggapan di berbagai daerah ya, di Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono langsung menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian daripada NKRI. Luar biasa ya. Peking Merdeka mewarnai salam rakyat Indonesia pada waktu itu ya. Itu sambutan di berbagai daerah. Berikutnya adalah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, 17 Agustus 1945 terlaksana, bukan berarti seluruh persyaratan berdirinya satu negara belum terlengkapi. Maka dalam waktu yang sangat cepat PPKI langsung mengadakan sidang ya, sidang kilat cepat ya, untuk melengkapi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena suatu negara itu harus ada syaratnya. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, PPKI mengadakan sidang pertama yang berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan sebelumnya rancangan yang dibuat oleh
BPUPKI. Jadi disahkan oleh PPKI, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta secara aklamasi, tidak ada voting, ya, secara spontan. Kemudian mengusulkan, ya, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas-tugas presiden. Itu hasil sidang keputusan PPKI pertama. Kemudian PPKI yang kedua 19 Agustus 1945 bersidang dengan keputusan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Ya, awalnya 8 provinsi. Ya, bayangkan itu dari 8 sekarang sudah 34. Kemudian membentuk kementerian, ya, kabinet lah untuk membantu presiden. Kemudian sidang PPK yang ketiga 22 Agustus 1945, ya. Pertama keputusannya adalah membentuk Komite Nasional Pusat. Ya, nanti ada KNIP, ada KNIT, ya, untuk membantu presiden, ya, terutama sebelum diadakan nanti pemilu. Kemudian membentuk Kekuatan Pertahanan Keamanan atau TNI, itu yang diawali dengan Badan Keamanan Rakyat, ya, kemudian Badan Keselamatan Rakyat, kemudian tentara. 5 Oktober baru menggunakan kata tentara, sehingga 5 Oktober itu diperingati sebagai hari lahirnya TNI, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian nanti yang terakhir berubah menjadi TNI. Baik. Kemudian topik yang kedua adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 kita merdeka bukan berarti perjuangan telah selesai. Ada kata-kata bijak yang mengatakan mempertahankan justru lebih sulit daripada merebut. Ya, apa latar belakangnya? Ini ada 2. Ya, ada 3 latar belakang terjadinya konflik Indonesia dan Belanda. Pertama, karena kedatangan, ya, sekutu diboncengi oleh Nika. Kemudian Belanda ingin berkuasa kembali ataupun status quo. Kemudian Indonesia tentunya, ya, ingin mempertahankan kemerdekaan. Itu yang menjadi latar belakang terjadinya perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 2 bentuk perjuangan yang kita gunakan. Pertama adalah perjuangan fisik, ya, ataupun bersenjata, dan yang kedua adalah perjuangan diplomasi ataupun perundingan. Ya, ada pertama perjuangan fisik. Ada insiden di Hotel Yamato, itu insiden bendera, ya, merah putih, ya, yang kita kibarkan, kemudian ditempelkan Belanda warna biru, merah putih biru, ya, kemudian kita koyak, ya, akhirnya peristiwa itu membuat insiden, ya, di Hotel Yamato Surabaya. Kemudian pertempuran di Surabaya, ya, ini sangat dahsyat ini, ya. Ini menimbulkan kemarahan karena Brigadir Jenderal A.W. Semalabi dari sekutu, ya, gugur. Akhirnya sekutu mengultimatum supaya rakyat Indonesia, khususnya Surabaya, menyerah. Tapi oleh Bung Tomo berhasil membakar semangat juang rakyat Surabaya, ya, maka terjadilah peristiwa 10 November 1945 di kota Surabaya. Sehingga setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian pertempuran di Ambarawa, ya, ini terjadi karena sekutu mempersenjatai bekas pasukan Belanda, yaitu KNIL, ya. Kemudian Bandung Lautan Api, pembumi hangusan kota Bandung oleh rakyat Bandung, ya, supaya tidak bisa digunakan oleh Belanda. Kemudian pertempuran Medan Area, ya, Belanda menguasai kota Medan dengan membuat garis, ya, yang bertuliskan, ya, Pakset Manderis Medan Area, membuat batas-batas, ya. Kemudian pertempuran Puputan Margarana, perang habis-habisan di Bali. Kemudian serangan umum 1 Maret 1945, ini menangkal agresi militer Belanda yang kedua, di mana Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada, ibu kotanya sudah dikuasai, Soekarno dan Hatta ditawan. Tapi ternyata TNI kita berhasil menguasai Yogyakarta, waktu itu ibu kota negara kita, ya. Jadi masih banyak peristiwa yang lain, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi inilah garis besarnya, ya, perjuangan kita untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami dan nanti akan Bapak kirimkan bahan catatan. Terima kasih.